lepas hari dia semakin hari semakin mencintai akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Tuhanlah perlindunganku. Perlindunganku.
Bapa yang dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan besar nama-Mu Tuhan. Biar puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, jika sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu, dan berkati kami yang mendengarkan Tuhan, supaya kami memiliki hati yang telinga yang dengar-dengaran Tuhan, supaya firman yang disampaikan bisa kami terima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sisa kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini bertepatan dengan Imlek. Saudaraku, Imlek itu artinya adalah hari di mana panen itu berhasil. Makanya di hari Imlek itu selalu disediakan angpau-angpau bagi orang yang enggak bekerja. Ya, jadi angpau itu datang dari orang tua, diberikan kepada yang masih muda-muda gitu. Jadi yang tua jangan minta angpau, kasih angpau ya. Tapi bagi kita umat Tuhan, kalau kita mau kasih angpau ya jangan cuma hari Imlek aja. Setiap hari, setiap saat dimanapun kita ketemu orang yang perlu kita tolong, kasihlah angpau kepada mereka. Sebab itu juga merupakan ajaran Tuhan. Nah saudaraku, ada satu pengumuman minggu depan tanggal 29 jam 11:30 semua pasangan muda-mudi, pasangan suami istri ya, baik itu pasangan muda maupun tua, boleh ya, tua ya, maupun yang tua silakan hadir karena ada katekisasi khususnya untuk pernikahan. Ya, jadi saya himbau semua pasangan muda, pasangan tua silakan datang. Bagi yang janda duda gimana? Kalau mau boleh datang. Tapi ya karena sudah tidak ada pasangannya ya enggak usah. Tapi kalau saya mau datang aja, enggak apa-apa. Karena itu firman kita dibekali, siapa tahu kita ketemu dengan orang-orang pasangan yang enggak seiman atau pasangan yang lagi berkelahi mungkin. Nah dengan bekal firman kita bisa menjadi penolong bagi rumah tangga orang lain. Puji nama Tuhan. Nah pagi ini kita akan teruskan kembali pelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai pada bagian A. Ya. Kita belajar dari Romawi keempat tentang bahtranu. Bagian A kita sudah selesaikan, di mana bahtera itu berbicara tentang Injil Kristus. Hanya Injil firman Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup saudara. Sebagaimana bahtera Nuh itu adalah satu-satunya bahtera yang dapat menyelamatkan keluarga Nuh. Tidak ada bahtera lain pada saat itu. Cuma satu bahtera, bahteranya Nuh. Nah kita sekarang masuk langsung dalam bagian B. Bahtera itu adalah atau menggambarkan Kristus sebagai sesuatu yang tidak menarik. Ayatnya tetap sama ya. Kejadian tidak usah dibaca, ini sudah kita baca minggu-minggu kemarin. Tidak ada ayat emas untuk kali ini. Ya. Kejadian 6 ayat yang ke-14 bagian A, di situ dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera. Saudaraku, bahtera menggambarkan Kristus sebagai sesuatu yang tidak menarik. Di mana ketidakmenarikannya dari bahtera itu atau dari pribadi Yesus. Mengapa saya katakan kalau Yesus itu sesuatu yang enggak menarik? Bahtera itu sesuatu yang enggak menarik sama sekali. Nah itu sebabnya untuk tahu hal ini kita akan belajar ya. Supaya kita ini lebih kaya lagi. Lebih bertambah di dalam pengetahuan kita. Kita jangan cuma tahu
Bahtera Anu aja. Tetapi gambaran yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, kita pelajari pagi hari ini. Saudaraku, Bahtera di dalam bahasa Ibrani di situ ditulis Taibau. Artinya itu sebuah kotak. Ya, sebuah kotak. Kalau saudara lihat gambar ini orang yang menciptakan kapal karena dia itu mendapat mimpi gitu katanya, ya. Lalu dia membangun kapal ini, tapi kalau saudara lihat kapal ini masih bagus ya, sangat bagus. Enggak sesuai dengan bahasa Ibrani yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi kalau Alkitab itu menggambarkan ya di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebuah kotak. Berarti ini kan enggak ada. Kotak itu kan ada sisi-sisinya gitu ya. Kalau ini kan bulat, ini Bahtera masih sangat bagus kalau saya katakan. Tetapi Bahtera Anu ini digambarkan seperti satu kotak gitu aja. Ya. Ini adalah satu kata Ibrani yang sama juga yang digunakan untuk kotak kecil. Di mana bayi Musa pada saat itu mengambang di Sungai Nil, Keluaran 2 ayat 3. Kita baca ayat ini. Keluaran 2 ayat yang ketiga. Keluaran 2 ayat yang ketiga. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakainya dengan gala-gala. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kita lihat ketika bayi Musa berumur 3 bulan, ya, untuk menyelamatkan bayi Musa ini, saudaraku, kita lihat di dalam ayat itu dikatakan ditaruh di sebuah kotak atau sebuah peti pandan. Peti pandan itu sebuah kotak, ya. Lalu peti ini dipakal dengan gala-gala dan tir, dilengketkan gitu ya. Tadinya itu berbentuk terpisah kotaknya itu, sekarang dilengketkan dengan memakai gala-gala dan tir. Ini untuk melengketkan kayu itu tadi. Lalu kita lihat peti itu ditutupi dengan gala dan tumbuhan semak. Tumbuhan apa? Saudara bilang apa tadi? Enggak ya. Bayi Musa ini diletakkan di dalam peti, lalu atasnya itu dikasih tutup, ya, dikasih tutup dengan yang namanya gala dan tir. Saudaraku, kalau kita lihat gambar peti dari pandan yang berisi dari bayi Musa ini tadi, ya, peti yang kiri dan kanan itu diberi gala itu diberi rami gitu, saudaraku ya. Sebuah rami atau tumbuhan semak yang tinggi. Nah, semak yang tinggi ini kulitnya atau batangnya itu nanti dijadikan serat untuk membuat tali atau membuat layar, ya, membuat satu jala begitu untuk tutupnya. Lalu kita lihat, saudaraku, kata Ibrani yang sama juga itu digambarkan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-26. Kejadian 50 ayat 26, kata Ibrani yang sama dipakai di sini tentang peti mati. Kejadian 50 ayat yang ke-26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Inilah arti kata Ibrani yang menunjuk kepada sebuah kotak itu seperti sebuah peti mati. Nah, ketika Yusuf mati, ditaruhlah di dalam peti mati. Peti mati itu seperti ini. Zaman dulu itu menurut bahasa Ibrani itu ya kotak ini, saudaraku ya. Kalau peti mati zaman sekarang kan sudah dimodif, jadi sangat bagus sekali dan harganya mahal. Tapi menurut bahasa Ibrani, ya, Bahtera itu sebuah kotak, seperti peti mati. Kalau saudara lihat peti mati ini, ya, di situ
Tidak ada kemudi di dalamnya. Tidak ada layar. Dan saya yakin, saudaraku, kapal Nuh, Bahtera Nuh itu tidak memiliki dasar yang datar. Karena untuk memberikan kapasitas yang maksimum. Saudaraku, Bahtera itu tidak mempunyai aksesoris yang seperti yang diinginkan oleh setiap penumpang. Tidak ada, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, itu cuma sebuah kotak, sebuah peti mati. Bahtera Nuh itu seperti peti. Makanya saya tulis di situ kalau Bahtera itu menggambarkan Kristus sebagai sesuatu yang enggak menarik. Lalu kalau saudara lihat ayat yang ke-14 tadi dikatakan Allah berfirman, buatlah bagimu sebuah kotak ya dari kayu gofir. Buatlah bagimu sebuah bahtera dan itu harus kau buat berpetak-petak. Kita lihat saudaraku, kayu gofir di dalam bahasa Ibraninya itu hanya muncul sekali. Ya, dalam seluruh Alkitab cuma muncul satu kali. Nah kata Ibrani gofer ini, ya kata ini yang kemudian untuk selanjutnya itu sudah tidak ada lagi. Cuma adanya di dalam kitab Kejadian, tidak akan muncul lagi dan tidak kita jumpai kayu gofir ini sampai hari ini. Nah terjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani kuno itu menerjemahkan sebagai silon tetragonon. Ya. Kayu gofir itu dalam Yunani kuno disebut silon tetragonon. Atau kayu balok, kayu persegi 4. Atau kayu yang sudah dihaluskan. Atau kayu yang bergetah. Nah saudaraku, untuk proses laminasi ini ya atau untuk memperkuat bahtera itu tadi. Pohon ini sekarang sudah tidak kita temukan lagi. Ya, pohon ini sudah punah. Dan kayu yang dihaluskan ini pada saat itu ketika Nuh membuat bahtera itu dibuat lempengan. Ya, bukan perahu yang indah, sekali lagi bukan perahu yang indah, tetapi dari lempengan yang direkatkan. Ya, mengalami proses laminasi untuk memperkuat bahtera itu pakai tir, ditempelkan pakai pakal dan tir, saudaraku, untuk menempelkan kayu itu. Kemudian lempengan itu jadilah seperti bahtera. Sekali lagi, bukan perahu yang indah. Warnanya tidak cerah. Seperti yang seringkali kalau kita khotbah kepada anak-anak sekolah minggu, oh perahu Nuh itu bagus. Kalau kita masuk dalam perahu Nuh itu enak, ya indah. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi bahtera itu hanya berbentuk kotak hitam raksasa yang terbuat dari kayu gofir yang bergetah. Lalu ditutupi dengan lempengan hitam. Baik dari dalam maupun dari luar. Ditutup dengan pakal hitam dari dalam dan dari luar. Jadi kalau saudara lihat kapal Nuh ya atau bahtera Nuh itu kapal yang tidak ada mesinnya. Ya kayak kotak gitu aja, enggak ada mesinnya di situ. Kalau saudara lihat cuma kotak itu ya tidak ada kemudinya juga. Tidak ada jangkarnya. Rantai jangkar sebagai alat untuk bersandarnya kapal itu juga enggak ada. Perlengkapan navigasi antara lain mungkin seperti radar atau kompas dan lain sebagainya itu juga enggak ada. Termasuk alat penolong kalau diperlukan sewaktu-waktu seperti rompi atau baju renang ya. Atau mungkin ada skoci untuk pertolongan pertama ketika kapal itu mau tenggelam. Enggak ada sama sekali. Jadi kita lihat saudaraku, kalau kita mau kembali kepada kapal Nuh, ya, modelnya bahtera Nuh itu
Ya seperti ini. Enggak menarik sama sekali. Kalau saudara misalnya mau ke Bali, tak bayari, sak gereja ini tak bayari, silakan pergi ke Bali. Terus naik kapal-kapali kotak kayak gini, mau enggak? Ya enggak nyampe-nyampe saudaraku. Jangan-jangan malah perahu yang kita tumpangi atau kapal yang kita tumpangi itu nyasar ya. Atau mungkin ya terapung-apung aja. Pasti saudara enggak akan mau. Terapung kalau 1-2 hari enggak apa-apa. Kalau sampai lama bekal yang kita bawa mungkin sudah habis. Ya mungkin kita pulang tinggal nama. Jadi enggak ada yang menarik dengan kota ini, dengan Bahtera Nu ini. Saya percaya sekalipun saudara harus buang uang mahal, pasti kita akan memilih kapal bukan seperti kapalnya Nuh. Masih dikasih gratis, tis-tis, pulang pergi. Mau berapa bulan saudara bolak-balik, saudara pasti tidak akan mau. Ya, tidak ada yang menarik. Sekali lagi, inilah kapal Nuh, kapal yang tidak menarik sama sekali. Saudaraku, jadi kalau saudara lihat, kapal Nuh ini itu cuma dibangun, wis pokoknya ngapung aja gitu ya. Pokoknya bisa ngambang gitu aja. Dan bukan untuk berlayar. Dan kalau saudara lihat kapal dari Nuh ini konstruksinya itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Itu adalah kapal hitam yang jelek. Ya, saya katakan kapal hitam yang jelek. Dari sisi dalam kalau kita lihat baik dari sisi luarnya enggak ada yang indah sama sekali. Enggak ada yang indah, enggak ada yang bagus. Nah, dari penampakan Bahtera ini saja kita sudah bisa membayangkan. Itulah gambaran dari pribadi Yesus. Yang tidak menarik sama sekali. Tidak menarik. Makanya banyak orang ini susah percaya Yesus. Ya. Yesus itu sesuatu yang enggak menarik bagi mereka. Tapi mereka enggak mengerti. Nah, itu akan kita pelajari lagi saat pagi ini. Yesaya 52. Ayat 13 sampai 15 disambung ayat pasal 53 ayat 1 sampai 12 dibaca Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 saja ya karena terlalu panjang. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan menatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Semua ayat-ayat ini, saudaraku, itu dibagi dalam beberapa bagian yang saling terjalin antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita perhatikan judulnya itu adalah hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Dalam perikop ini, saudaraku, penderitaan di sini ya, itu digambarkan dalam figur penderitaan dari seorang hamba Tuhan. Atau Kristus. Dan dikatakan ayat itu Kristus adalah sesuatu yang tidak menarik sama sekali. Tidak ada yang menarik. Nah, kalau kita lihat Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 ini, ketiga ayat ini itu sebenarnya merupakan ringkasan secara detail ya dengan yang diuraikan dari Yesaya pasal 53. Kalau saudara perhatikan ayat 13 tadi dikatakan, ini memulai ayat 13 ini untuk memulai bagian ini dia itu menekankan bahwa sang hamba akan berhasil dalam apa yang akan dilakukannya. Ya. Akan berhasil dalam apa yang akan dilakukannya. Dan keberhasilan seorang hamba atau Kristus ini
ditekankan dengan menggunakan 3 kata kerja. Di situ ditulis ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Nah, mari saudaraku kita bersama-sama pagi ini ya untuk merenungkan keindahan dari setiap kalimat yang ada dari ayat-ayat ini. Sebelum dimulai dengan perkataan bahwa sang hamba itu nanti akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Lebih dulu itu diawali dengan perkataan apa saudaraku? Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Artinya tidak akan pernah gagal. Dalam pengertian dia rela, sanggup dan setia untuk menjalankan tugas yang sudah dibebankan oleh Allah kepada dia. Nah, saya ingin mengajak saudara pagi ini, kita ini untuk berpikir sejenak ya. Sebelum seorang hamba itu ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Kalau kita flashback kembali ke belakang ya, bukankah sebelumnya hamba itu atau Kristus itu mengalami yang namanya direndahkan lebih dulu. Mengalami yang namanya dihina, dicaci maki, dihujat oleh banyak orang. Jadi saudaraku, betapa mudahnya kita meremehkan apa yang sudah dicapai oleh seseorang tanpa kita ini melihat proses yang begitu berat yang sudah dilaluinya. Tentu oleh Kristus. Tidak mungkin saudaraku ujuk-ujuk langsung dimuliakan, ditinggikan, atau disanjung. Tidak ujuk-ujuk langsung mencapai satu keberhasilan. Saudaraku, pasti ada prosesnya. Kita pun tidak akan bisa meninggikan Tuhan. Kita tidak akan bisa menyanjung Tuhan. Kita tidak akan bisa pernah memuliakan Tuhan dengan benar. Kalau kita gagal melihat betapa dulunya bahwa Kristus itu adalah seorang yang pernah menderita. Hidupnya penuh kesengsaraan. Dia dipukul, dicambuk, disalib. Oleh karena saudara dan saya. Nah saudaraku, ketika kita mengerti hal ini, maka saya percaya ibadah saudara, pelayanan saudara pasti akan berubah, Kalau kita cuma taunya Yesus dipuji, disanjung, ditinggikan, dimuliakan, tanpa kita melihat latar belakangnya, ibadah saudara hanya sekedar rutinitas aja. Tetapi kalau kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, sampai Yesus itu dimuliakan, disanjung tinggi. Saudara puji-puji dia. Kalau kita tahu apa yang dulunya sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita, maka saya percaya semua bentuk pujian kita, penyembahan kita, itu akan jadi berbeda. Nah saudaraku, dalam kehidupan kita, ya, kita hidup sebagai manusia yang berdosa ini. Dan akibat pemberontakan manusia kepada Allah, hidup kita jadi jahat, penuh kefasikan, penuh dengan penyakit, tindasan, hukuman. Itu yang layak diterima oleh seorang manusia yang berdosa. Tetapi puji nama Tuhan, semua bentuk pelanggaran kita, semua dosa-dosa kita, itu sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Mungkin tidak ada ya di situ ya. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku,
Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudaraku, kita lihat ayat ini, siapa yang dengar perkataanku dan percaya. Bukan cuma dengar-dengar aja, tetapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Maka di dalamnya ada hidup. Di mana saudara yang tadinya harus dihukum, kita tidak turut dihukum. Kita dipindah dari maut kepada hidup. Luar biasa pekerjaan Tuhan atas kehidupan kita. Saudaraku, kita pun mungkin suatu saat yang percaya kepada Tuhan, kita akan bakal ditinggikan. Kita akan bakal dimuliakan, kita bakal mungkin akan disanjung seperti pribadi Yesus. Kita mendapat hak istimewa. Kita akan mewarisi satu hidup yang kekal. Bukankah ini kita terima karena ada seorang pribadi yang penuh dengan kasih. Yang rela berkorban bagi kita. Kalau kita telusuri kembali siapa kita ini sebenarnya, ya. Kalau kita sudah dipindah dari maut kepada hidup, itu sungguh luar biasa. Saudaraku, kalau kita ingin ditinggikan, disanjung, ingin mewarisi hidup yang kekal, ndak ujuk-ujuk itu datang begitu saja. Sekali lagi, tetap harus melewati satu proses. Tetapi semua dan semua itu sudah ditanggungkan di atas tubuh Yesus. Nah, sebab itu mari saudaraku, jadilah pribadi yang makin hormat sama Tuhan. Jadilah pribadi yang makin taat kepada Tuhan. Makin mencintai Tuhan, makin menyenangkan Tuhan lebih dari apapun juga. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan ayat itu begitu buruk rupanya dan tampaknya bukan seperti manusia lagi. Saudaraku, kenapa sampai sedemikian parah ya penderitaan yang dialami oleh Yesus? Nah, ini adalah gambaran di mana dosa kalau terus ada dalam hidup kita itu akan semakin memperburuk keadaan kita. Sampai rupa kita itu bukan lagi rupa yang ada pada diri kita secara alamiah ini. Mungkin orang lihat rupa kita itu seperti iblis. Dan ketika saya mencoba terus merenungkan akan ayat-ayat ini, bukankah semuanya itu ditimpakan kepada pribadi Yesus untuk mengubah rupa tubuh kita menjadi serupa dengan Kristus. Lalu yang saya heran, kenapa ya mereka itu menyiksa Yesus sampai sedemikian parah ya, luar biasa sekali, seperti tidak ada belas kasihan lagi. Penyiksaannya begitu rupa. Saudaraku, ketika para serdadu Romawi dan orang-orang Yahudi, mereka pada waktu itu kalau saya renungkan pasti apa yang mereka buat itu mereka buat dengan rasa benci. Mereka memukul, menyiksa Tuhan dengan penuh amarah. Begitu bengis sekali. Sehingga tidak ada ampun bagi mereka. Nah, beda kalau saudara memukul, misalnya memukul anak dengan kasih, ya tidak akan sampai parah, tidak akan sampai berdarah-darah. Seperti kalau saudara lihat gambar ini. Tidak mungkin sampai berdarah-darah. Karena pukulan kita adalah pukulan untuk mengajar supaya dia bertobat. Tetapi orang Romawi, tentara Romawi dan orang-orang Yahudi ini enggak demikian. Ya. Kalau saudara lihat dia memukul Yesus itu, dia menganggap Yesus itu sebagai musuh. Dan itu sebabnya akibat dari perbuatan orang Yahudi dan tentara Romawi ini, Yesus dikatakan di dalam ayat 14, bukan seperti manusia lagi. Ya, rupanya sangat buruk sekali.
Nah saudaraku, bukankah seperti kebanyakan orang pada zaman Nuh, ketika mereka melihat bahtera itu yang berdiri di tanah lapang yang begitu luas sebelum air bah itu datang. Ya inilah gambarannya, tidak ada yang menarik. Tidak ada keagungan, tidak ada keindahan dari bahtera itu. Tidak ada seorang pun yang menginginkannya untuk masuk ke dalam bahtera. Karena bahtera Nuh itu, karena sudah dikasih pakal dan tir, itu seperti itu apa? Jalanan warna hitam itu saudaraku ya. Jadi kapal Nuh itu warnanya itu hitam, dikasih tir itu seperti itu. Warnanya hitam, elek, bentuknya kotak, tidak ada yang menarik. Makanya banyak yang menolak. Bahkan saudaraku, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, mereka menutupi atau menyembunyikan wajah mereka dari bahtera itu. Nah bukankah ini juga sama seperti mereka yang gak percaya Tuhan. Mereka juga menyembunyikan wajah dari Tuhan Yesus. Mereka sama sekali tidak menghargai Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi saya menekankan, banyak orang tidak mau selamat, tidak mau masuk ke dalam bahtera. Karena dilihat dari fisiknya aja sudah tidak menarik. Dan ini adalah gambaran dari Kristus yang sudah mengalami banyak sekali penderitaan, kesengsaraan, ya, sehingga membuat Yesus tidak menarik sama sekali. Sukar orang untuk percaya. Kalau saudara lihat sekarang, saudaraku ya, banyak orang menolak Kristus itu karena mereka sering mengata-ngatai Tuhan yang inilah, yang itulah, ya. Mereka tidak mau percaya Yesus karena melihat fisik daripada Yesus. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Yesaya 52, seperti tadi sudah saya katakan ayat 14, itu merupakan satu bagian yang gak bisa terpisahkan dari ayat 15. Dan ini merupakan suatu perbandingan yang menekankan betapa tercengang-cengangnya orang pada saat mereka melihat keberhasilan dari seorang hamba itu tadi. Di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14. Banyak orang tertegun melihat pribadi Yesus. Tercengang-cengang melihat keberhasilan seorang hamba. Atau sama seperti mereka itu tercengang ketika melihat Yesus yang begitu menderita. Menderita yang amat sangat, mereka sampai tercengang, tertegun. Melihat bagaimana, dia juga bisa melihat bagaimana pada akhirnya Yesus berhasil melewati setiap penderitaan yang dia alami. Sehingga Yesus ditinggikan, Yesus disanjung, Yesus dimuliakan. Dari segi penderitaannya, orang-orang pada waktu itu dibuat tercengang-cengang, dibuat terkagum-kagum, terheran-heran. Bahkan ketika Yesus berhasil, mereka juga heran, mereka juga tertegun. Saudaraku, kalau dikatakan di dalam ayat 15 sampai raja-raja itu mengatupkan mulutnya dalam keheranannya. Gambaran ini menunjukkan bahwa para raja-raja itu mereka tercengang sehingga mulut mereka itu seperti orang yang bisu. Yaitu di mana mereka sudah tidak dapat lagi mengungkapkan apa yang pada saat itu sedang mereka saksikan. Dan apa yang sedang mereka dengar dengan kata-kata bahwa Yesus dipuji, disanjung dan ditinggikan. Saudaraku, apa yang terjadi pada diri sang hamba ini? Kalau kita merenungkan juga, itu sebenarnya melampaui segala akal, pikiran dan pengertian kita. Apa yang sudah Yesus lakukan bagi saudara dan saya tidak pernah bisa kita pikirkan sedikit pun. Kenapa dia mau menderita untuk saudara? Dan pada akhirnya Yesus berhasil. Kita juga terkagum-kagum, terheran-heran. Yesus bisa berhasil dan akhirnya ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Tidak terbersit sedikit pun dalam pikiran kita, kok bisa seperti itu. Tercengang-cengang. Filipi 2, tidak usah dibaca. Ayat 6 sampai ayat yang ke-11.
Di sini Paulus mengungkapkan bahwa setelah penderitaannya, ya, setelah Yesus melewati semua kesengsaraan yang harus dia tanggung, pada akhirnya Tuhan Yesus sangat-sangat ditinggikan. Penderitaan Yesus ini adalah untuk segala bangsa, segala suku, kaum, bahasa. Untuk semua orang. Yesus mau menderita untuk segenap manusia. Baik itu orang Chinese seperti yang kita lihat merayakan hari ini, untuk suku Jawa, suku Batak, suku apapun juga, bangsa apapun juga. Nah, saudaraku, mari sekarang kita akan melihat ya, untuk bisa memahami diri dari seorang hamba ini tadi dengan mudah ya, supaya kita bisa mengerti dengan lebih mudah. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari pasal yang ke-53. Hal-hal apa yang akan kita pelajari ya, supaya kita ini makin mengerti dengan lebih gampang ya. Yang nomor 1, Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Nah, ini kita baca. Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saya tulis di situ Kristus sebagai hamba yang ditolak oleh sesamanya. Saudaraku, siapa yang menolak Kristus pada waktu itu? Siapa dia? Ya, orang-orang Yahudi, umatnya sendiri yang gak percaya, yang gak mau percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat Nabi Yesaya ini menubuatkan dengan rasa heran ya, atas ketidakpercayaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, sebenarnya Mesias itu kan sudah datang. Tapi mereka menolak. Mereka tidak mau terima. Seperti pelajaran yang sudah saudara dengar dari Bapak Eski. Ya. Mesias itu sudah datang, sudah ada di depannya. Mungkin mereka, Mesias ini bukan seperti apa yang dia bayangkan, apa yang ada di dalam pikirannya. Mesias kok kayak gini. Enggak gagah mungkin ya, mungkin badannya enggak berotot. Enggak bawa pedang ya, atau mungkin dia itu penampilannya sederhana. Yesus ini, Mesias ini anak dari tukang kayu. Nah, bisa dibayangkan bagaimana ini nanti akan memimpin umat yang sedemikian banyak. Sudah tidak masuk hitungan. Sekali lagi karena mereka lihat dari tampilan luarnya seperti enggak menarik sama sekali. Seperti bahtera tari yang warnanya hitam kotak, wis enggak ada apa-apa nih, wis pokoknya elek-lek gitu saudaraku. Sehingga di dalam ayat 1 tadi dikatakan siapa yang mau percaya kepada Injil Tuhan? Enggak ada. Kepada siapa nanti tangan kekuasaan Tuhan ini akan dinyatakan? Karena banyak sekali yang menolak. Lalu kita lihat di dalam ayat yang kedua tadi, dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia enggak tampan, semaraknya juga enggak ada. Sehingga kita bisa memandang dia itu rupanya pokoknya sangat jelek. Dan kita tidak menginginkannya. Nah, mari kita lihat saudaraku. Apa yang dimaksud dengan taruk? Taruk di dalam bahasa Inggris itu
ditulis tender plant, artinya tanaman lembut. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain disebut young plant atau tanaman muda. Sedangkan tunas di dalam bahasa Inggris itu disebut root, artinya itu akar. Kalau kita lihat, ya kita baca dalam terjemahan lama, itu lebih benar ya, lebih tepat dikatakan di situ seperti sebuah akar daripada tanah yang kering. Jadi ini akar ada di tanah yang kering. Tanaman muda atau yang disebut sebagai taruk atau tunas ini sekali lagi, siapa dia saudaraku? Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Suatu nubuat yang sudah ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan jelas di situ dikatakan ini merujuk kepada Mesias. Ada tafsiran dari hamba-hamba Tuhan yang lain yang mengatakan hamba itu ya kita ini. Tapi kita tidak pegang ajaran itu, tapi yang kita pegang ini. Bahwa Mesias, Kristus yang dimaksud sebagai taruk atau tanaman muda. Tunas itu tadi. Nah, ini dapat dibuktikan dari banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan dan itu sudah saya tulis. Ya mungkin ini agak kecil ya karena saya sesel-sesel cuma ada salam satu gini ya. Satu apa ini? Hah? Slide. Supaya tidak mencar-mencar saudara nulisnya juga enggak mudah gitu ya. Tidak cepat-cepat pindah. Ini saudara tulis semua ini. Di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Di situ ditulis tunas adil bagi Daud. Yeremia 33 ayat 15. Tunas keadilan bagi Daud. Yesaya 4 ayat 2. Tunas yang ditumbuhkan Tuhan. Yesaya 11 ayat 1. Tunas akan keluar dari tunggul Isai. Sakaria 6, Sakaria 3 ayat 8. Sesungguhnya aku akan datang. Aku akan mendatangkan hambaku yakni sang tunas. Sakaria 6 ayat 12. Tuhan berkata inilah orang yang bernama Tunas. Wahyu 5 ayat yang kelima, singa dari Yehuda yaitu tunas Daud. Dan yang terakhir Wahyu 22 ayat yang ke-16, aku ini Tuhan ya adalah tunas. Jadi semua ini ayat-ayat ini mungkin masih ada banyak ayat yang lain merujuk kepada pribadi Kristus, pribadi Yesus. Lalu apa sekarang artinya bagi kita? Ya. Artinya kalau sudah saya tulis di situ Tuhan Yesus disebut sebagai tanaman muda. Kalau kita perhatikan ya, tanaman yang sudah tua atau tanaman itu gede, sudah gede atau sudah besar. Misalnya ya katakanlah pohon yang paling besar di daerah sini itu di Jalan Salak itu ada pohon mangga besar sekali. Lalu di Jalan Delima itu juga ada pohon mangga besar banget ya, pohonnya itu gede banget. Dan kalau kita lihat pohon mangga yang besar, yang sudah tua, itu kuat, sangat kuat sekali. Saudara boleh memukul dengan tangan saudara, saudara boleh tendang dengan kaki saudara. Saudara mungkin mau berayun-ayun di situ, saudara mungkin mau naik, terus saudara tidur-tiduran di situ, ya lompat-lompatan di situ kayak kera. Tidak akan jatuh, tetap bisa bertahan. Tapi tidak demikian dengan yang namanya tanaman muda. Tanaman muda itu kan tanaman yang baru bertumbuh.
otomatis dia sangat lemah dan mudah mati. Enggak usah saudara tendang, enggak usah saudara injak, ya. Saudara kena hujan aja, angin yang begitu kencang kalau tanaman muda itu baru bertumbuh, ya, pasti akan mati. Kalau saya kan punya tanaman hidroponik itu ya, kalau saya tanam pada waktu pertama kali itu masih coba-coba ya, itu berkecambah itu sudah tinggi, sudah kayaknya ini berhasil. Tapi kan hari-hari itu hujan lebat, angin kencang ya, sampai potnya itu jatuh keluar. Enggak lama akhirnya mati. Nah dari pelajaran ini saudaraku pada akhirnya untuk kedua kali saya enggak mau gagal. Akhirnya satu pot itu tak isi tanaman yang sudah berkecambah itu tadi sampai 3 ya atau 2. Kalau satu mati kan lumayan ada 2. 2 mati kan ada 1. 1 mati ya wis gitu saudaraku ya. Tak tanam 3 gitu. Ya ada yang mati 1, ada yang mati 2, ada yang mati semua. Tapi mending saudaraku masih ada yang tumbuh. Kalau saudara lihat sekarang itu sampai ada yang tumbuh 2 dalam satu pot itu ada 2. Ya karena ini saya enggak puas saudaraku ya. Memang tanaman muda itu seperti itu. Lalu karena di sebelahnya itu sudah mati, yang di sebelahnya lagi itu waduh sudah mulai keluar akar-akarnya. Tapi masih muda. Wes iki tak jabut, tak pindah ke sebelahnya. Karena mudah dijabut, masih muda dipindah, mati ternyata. Inilah tanaman yang masih muda. Tidak bisa diapa-apakan ya. Kalau kena angin, kena hujan deras, saudara selentik gini sudah copot, mati. Nah demikian keadaan Tuhan Yesus ya. Pada waktu dia datang ke dalam dunia ini untuk pertama kalinya. Ingat, Yesus dia tidak datang sebagai tanaman besar. Tanaman yang kuat. Yesus tidak datang dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan kemuliaannya. Enggak saudaraku. Sebaliknya, Yesus pertama kali datang ke dalam dunia. Dia datang sebagai bayi yang lemah. Yang secara logika setiap saat bisa mati, bisa sakit. Karena masih bayi. Saudara masih ingat apa yang dilakukan oleh Herodes ketika dia mendengar ada seorang bayi yang akan menjadi raja, memerintah sebagai raja. Herodes merasa terganggu sekali. Dia punya niat yang busuk, dia ingin membunuh bayi Yesus. Tetapi pada saat yang sama Yusuf dan Maria terpaksa membawanya untuk mengungsi ke Mesir. Kalau seandainya Maria dan Yusuf ini terlambat lari, dia pasti akan mati dan dibunuh. Bayinya ini ya. Lalu ketika Yesus pada saat itu sudah bertumbuh dewasa, Yesus sudah melayani, Yesus pun enggak berhenti dari penderitaannya. Yesus dibenci. Yesus dimusuhi oleh tokoh-tokoh agama yang ada pada zaman itu. Dan berulang kali Yesus ini selalu ingin dibunuh, mau dibunuh. Tetapi aneh bin ajaib. Dalam kenyataannya, sekalipun Yesus dikejar-kejar, mau dibunuh. Tetapi Yesus tidak pernah bisa musnah. Sekalipun memang pada akhirnya kalau kita lihat Yesus itu ditangkap, disalibkan, dia mati di sana. Tetapi dia tetap tidak bisa musnah. Karena pada kenyataannya kalau saudara lihat, Yesus bangkit kembali. Dan dia hidup selama-lamanya di dalam sorga. Itulah tanaman muda yang kelihatannya sangat remeh. Itulah gambaran pribadi Yesus.
yang datang ke dunia dalam kondisi lemah. Tetapi lewat pribadi inilah saudara menjadi ada sampai hari ini. Memang kelihatannya lemah, enggak berdaya. Orang-orang berusaha untuk mengucilkan, untuk menyiksa Yesus. Tapi Yesus tidak pernah bisa musnah. Lalu dikatakan ayat tadi, tanaman muda itu akarnya ada di tanah yang kering. Tetapi ia tetap masih bisa bertumbuh. Nah, kalau saudara lihat tanaman yang tumbuh di tanah yang subur, kita enggak perlu heran ya, pasti akan bertumbuh. Tapi kalau seandainya tanaman itu ada di tanah yang kering, ya mustahil lah bisa bertumbuh. Malah jangan-jangan mati. Tanah kering atau tanah tandus ini enggak dapat digunakan sama sekali untuk bercocok tanam. Karena dia tidak memiliki nutrisi dan air yang cukup untuk menopang tanaman itu. Tapi kalau bisa bertumbuh di tanah yang kering, saya katakan ini adalah betul-betul sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan itulah kenyataannya. Walaupun Yesus harus mati, sepertinya tumbuh di tanah, mempunyai akar yang kering. Tapi kalau saudara lihat akibat kematiannya, Yesus membawa pengaruh yang luar biasa sekali. Lewat kematian Yesus, ketika seorang itu mau percaya kepada Tuhan, mau menerima Tuhan, maka orang itu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat 3 ya, tadi dikatakan Yesus dihina, dihindari orang, hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Yesus biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, dia enggak mau melihat Yesus itu. Dan dikatakan dia sebenarnya enggak masuk hitungan. Jadi kita lihat betul-betul Kristus itu sebagai sesuatu yang tidak menarik. Seperti kapal hitam yang tidak ada keindahannya sama sekali. Tetapi saya katakan lagi, dalam kenyataan hidup di dunia ini, ya, kalau saudara memperhatikan kehidupan kita, ya, kenyataan yang ada saat ini, ketika saudara dihina, itu sesuatu yang menyakitkan sekali, ya. Kehinaan itu adalah hal yang sangat menjijikkan. Ketika kita dihina oleh orang lain, kalau kita lihat berapa banyak terjadi pembunuhan, mereka tidak terima. Ya karena mereka, saya ini dihina, saya dianggap orang nggak punya. Saudaraku, mereka itu dianggap sebagai batu sandungan dan harus disingkirkan. Kalau orang-orang itu menghina kita. Kadang kita tidak terima dihina. Tetapi kalau saudara lihat Yesus, dia mau mengalami semuanya itu. Sampai dia dapat menyelesaikan tugas yang sudah Bapa rencanakan bagi dia. Yaitu mati tersalib. Dia mau menanggung semuanya itu. Bukankah kita juga harus belajar dari pribadi Yesus ini? Saudara mengalami apapun juga, saudara dihina orang, saudara tidak disukai orang, jangan membalasnya. Belajar seperti Yesus. Kita maju sekarang yang nomor 2. Yesaya 53 ayat 4-6, kita baca ayat ini. 53 ayat 4 sampai yang ke-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saya tulis di situ, Kristus sebagai hamba yang menderita. Saudaraku, dalam kehidupan nyata kita saat ini, tidak mudah ya, kita ini menemukan orang benar yang mau berkorban bagi orang lain, tidak mudah. Saudaraku, tidak mudah kita menemukan orang, kalau kita lihat mereka mau disiksa tanpa mengadakan pembelaan, itu tidak pernah ada, tidak akan ada. Namun kalau saudara lihat, Yesaya ini dia sudah memaparkan, menjelaskan kepada kita bahwa ada seorang yang disebutnya sebagai hamba yang menderita dan sanggup melakukan semuanya itu. Hamba itu tadi dikatakan ayat itu diremukkan, diejek, dihina, diperlakukan sewenang-wenang. Tidak hanya itu, bahkan kematiannya itu juga disejajarkan dalam kalangan pemberontak. Saudaraku, bagi seorang manusia biasa seperti kita, ya, penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami itu setidak-tidaknya kalau bisa dalam hidup ini enggak ada. Kalau bisa itu jauh dari hidup kita, ya. Terhindar dari hidup kita, kalau bisa. Tetapi Yesaya mengatakan, di balik penderitaan seorang hamba, terkandung makna yang sangat besar. Bahwa Yesus mau menderita. Hanya karena atau demi rencana agung dari Bapa, yaitu menebus dosa manusia. Saudaraku, tampilnya seorang yang menyelamatkan manusia bukan dengan kekuatan seperti saudara lihat gambar tadi. Bukan dengan gada besi, bukan dengan tombak, bukan dengan pedang. Yesus ingin menyelamatkan saudara, membebaskan kita dari dosa. Dia tidak datang dengan peralatan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi hanya melalui penderitaan dari seorang hamba. Luar biasa kalau kita renungkan hal ini. Lalu apa maknanya bagi kita, saudaraku? Saya tulis di situ, peristiwa salib itu sebenarnya menegaskan, ya, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan sebuah jembatan bagi kita untuk kita nantinya bisa memasuki satu kehidupan yang kekal. Saudaraku, dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, kita banyak sekali menyaksikan perjalanan hidup umat Tuhan, ya. Ada orang-orang Kristen yang walaupun dia susah, ya, hidupnya sulit, tetapi dia masih ikut Tuhan. Dia masih percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau undur dari Tuhan. Dia tidak mau kecewa dengan Tuhan. Dia tidak pernah merasa, lalu dia berkata Tuhan itu enggak baik, enggak pernah. Tuhan itu tidak adil, enggak pernah. Sekalipun hidupnya susah. Saudaraku, kita tidak pernah lalai, kadang juga kita terus mengerjakan tugas kita, panggilan kita sebagai seorang hamba untuk bertanggung jawab atas beban yang sudah ditanggungkan di atas pundak kita. Kita terus kerjakan sampai ajal menjemput. Mereka tetap setia untuk ikut Tuhan. Mereka tetap percaya. Tetapi tidak jarang juga, ya, dengan cucuran air mata kita, ya, setiap kali kita mungkin berdoa. Mungkin kita melihat begitu banyak juga orang Kristen yang akhirnya harus meninggalkan Tuhan. Mereka harus lari dari Tuhan. Mereka pergi meninggalkan gereja. Tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan.
Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saudara yang sudah juga mengerti firman Tuhan, hati kita pasti akan menangis. Betapa besarnya, mari kita mau sadari ya dalam hidup ini. Betapa besarnya kasih Allah itu bagi kita. Melalui pengorbanannya, dia menyerahkan hidupnya sebagai seorang hamba yang mau menderita untuk dosa-dosa kita. Mari saudaraku, kita mau makin mengasihi Tuhan. Dari saat ini sampai akhir hidup kita. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B. Mungkin tidak saya tulis di situ ya, ini ayat tambahan. Wahyu 2 ayat 10b. 2 ayat yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Walaupun hidup saudara ini masih belum beruntung. Saudara mungkin masih terseok-seok dalam soal ekonomi, dalam hal apapun juga. Tetap percaya kepada Tuhan. Supaya kita hidup di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Saya percaya tunggu aja waktunya Tuhan. Dia pasti akan buka jalan bagi kita. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Nah, saudaraku, lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Di sini itu memperlihatkan ya apa yang kita lakukan dan apa yang hamba itu tadi alami. Ya. Jadi apa yang kita lakukan dan apa yang dialami oleh seorang hamba itu tadi. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-6 bagian A, di situ dikatakan kita ini sekalian sesat seperti domba karena masing-masing apa? Mengambil jalan kita sendiri. Apa yang kita lakukan sehingga membuat kita tersesat itu kadang kita ini melakukan menurut kehendak kita sendiri. Menurut kemauan kita sendiri. Menurut pikiran kita. Rencana kita sendiri. Sedangkan sangat bertolak belakang kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-6 bagian B. Tetapi Tuhan menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara lihat ayat ini. Sang hamba atau Kristus mau menanggung semuanya. Sebab kita lihat ayat itu mengatakan semua ditimpakan kepada Kristus, diblekno gitu saudaraku ya. Kepada pribadi Kristus. Artinya apa? Dia mau menanggung semuanya. Apa yang sudah kita lakukan. Kalau saudara renungkan ayat ini sebenarnya ya. Betapa jahatnya manusia. Dan betapa Allah itu adalah Allah yang penuh rahmat kepada kita. Penuh kasih karunia kepada kita. Kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Itu konsekuensi yang sudah diambil oleh Yesus. Kita lihat ini kasih Allah luar biasa sekali. Kalau kita lihat hal ini, apa masih ada yang kurang sih dalam penderitaan Yesus? Sudah cukuplah. Jangan buat Yesus menderita lagi. Karena kita sibuk menuruti keinginan sendiri, pikiran sendiri, kehendak sendiri. Sehingga kita harus menyalibkan dia untuk kesekian kalinya. Dia cinta saudara, dia cinta saya. Dia mengasihi saudara, dia juga mengasihi saya. Saudaraku, tidak ada yang kurang sebenarnya. Itu sudah cukup, kita sudah puas. Mari kita mau belajar menjadi umat Tuhan yang mau mengerti Tuhan lebih dalam lagi. Mengasihi dia. Mentaati dia dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya,
lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Adakah kasih yang lebih besar dari kasih Kristus? Tidak ada. Tidak ada yang lebih besar. Ketika kita masih jadi musuh Allah, ya, karena keberdosaan kita, lewat kematiannya Dia sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Saudaraku, ada satu peribahasa yang berkata, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Apa artinya? Kasih sayang ibu itu enggak terbatas dan selamanya. Sementara kasih anak itu begitu terbatas sekali. Ini peribahasa yang baik ya, khususnya bagi anak yang enggak perhatian sama orang tua. Atau kurang perhatian sama orang tua. Cilaka. Ya. Orang tua berupaya menyayangi sampai maut memisahkan. Tetapi anak kadang kurang peduli sama orang tua. Saudaraku, tetapi saya katakan pagi hari ini, ya, kasih ibu tetap ada batasnya. Walaupun peribahasa itu tadi mengatakan tidak ada batasnya, selamanya. Tetapi tetap ada batasnya. Selama masih bisa memberikan sesuatu kepada anaknya. Masih bisa melakukan sesuatu kepada anaknya. Dan yang paling mentok itu kasih ibu itu ada batasnya. Ketika dia dipanggil pulang habis. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ibu itu masih muda, masih kuat, kadang anak masih nempel terus. Tetapi ketika orang tua sudah lemah, ya, jalan aja masih perlu dituntun. Itu banyak sekali saya melihat. Mereka enggak peduli lagi. Sampai ditaruh di panti asuhan. Jangan, ya. Nanti kalau saya tua, ojo taruh panti asuhan yo. Ya semualah orang tua pasti mengharap seperti ini. Ya orang tua, saudaraku, mau gimana lagi? Nah kalian yang masih muda-muda ini ya bakal akan jadi tua. Ingat, tabur tuai. Kalau saudara berlaku seperti itu nanti akan dilakukan oleh generasimu. Ya, jadi ingat. Tetapi kasih Tuhan itu enggak terbatas sama sekali. Ya, dari saudara masih bayi, pemuda, dewasa, tua, kasih Tuhan tetap sama. Menjaga kita, menaungi kita, melindungi kita dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan cepat. Yesaya 53 ayat 7 sampai yang ke-9 ya. Ini bukan ayat 10 sampai 10, ayat 7 sampai 9. 3 ayat yang ke-7 sampai 9. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah menahan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Penderitaan yang dialami oleh Yesus pada akhirnya mengakibatkan kematiannya. Genaplah apa yang dikatakan, yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dalam penderitaannya, Yesus tidak pernah melawan. Yesus tidak pernah membantah sedikit pun tentang ketidakadilannya yang sudah menimpa di dalam dirinya. Bahkan dikatakan dalam ayat itu, dia tidak membuka mulutnya. Dia menyerah saja seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang sedang mulai mengguntingi bulunya. Nah kadang kita ini baru sedikit
mengalami ketidakadilan dalam hidup ini, kita sudah berjingkrak-jingkrak, ya. Kita sudah marah, kita belum dihina, belum dipukul, belum dicaci maki seperti yang dialami oleh Yesus. Belum mengalami penderitaan yang berakibat fatal sampai kita ini mati, belum seperti itu. Nah, ini memberikan satu pelajaran yang baik bagi kita, ya. Apapun yang kita alami selama saudara mengiring Tuhan, sudah menyerah aja apa kata Tuhan. Saudara diginikan, digitukan, ya diolok, dihina, dicaci maki, sudah tetap aja jalan bersama dengan Tuhan. Jangan mundur sedikit pun. Saudaraku, kalau kita tahu hati Yesus, ya, apa sih yang ada dalam hati Yesus? Hanya ada satu tekad di dalam hati Yesus, yaitu kehendak Bapa. Rencana Bapa harus terlaksana dengan sempurna. Walaupun aku yang harus jadi korbannya. Oh, begitu mulia, begitu luhur, begitu agung hati Yesus ini. Ini menjadi pelajaran yang sangat baik buat saudara dan saya. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang terjadi, saudaraku, mungkin kita mengalami seperti Yesus diumpat, dianiaya, penderitaan macam apapun juga yang kita alami. Mari miliki satu ketetapan hati, yaitu menunaikan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kita di dalam dunia, kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus menjadi berkat dimanapun saudara berada. Saudara ditempatkan di dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan melakukan keinginan sendiri, kemauan sendiri, kehendak sendiri. Tetapi rencana Bapa harus terlihat dari setiap hidup saudara. Yang keempat, Yesaya 50, tidak usah dibaca, ayat 10 sampai 12. Di situ saya tulis, pada akhirnya Kristus yang ditinggikan. Kehendak Allah sudah dipenuhi. Kehendak Allah, rencana Allah sudah terpenuhi dalam pribadi Yesus. Dan Allah sangat-sangat dipuaskan lewat penebusan Yesus Kristus. Dan sekarang keselamatan dianugerahkan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. Kepada siapa yang mau percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dan kemuliaan ini akhirnya diterima oleh Yesus atau sang hamba ini tadi. Kalau saudara baca ayat-ayat itu, Yesus sudah membenarkan banyak orang dan Yesus sudah memenangkan banyak orang. Dan dikatakan kemuliaan Yesus itu adalah melihat jiwa-jiwa yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Daniel 12 ayat yang ketiga. Kita baca ayat ini. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Kiranya nubuat dari Nabi Daniel ini menjadi satu tantangan dan sekaligus peluang bagi kita. Sedapat mungkin, mari saudaraku, kita mau berkompetisi untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita mau menjadi seperti Daniel di akhir zaman ini. Saudaraku, kalau kita mau memenangkan jiwa, itu bukan orang yang sudah berjemaat, saudara tarik-tarik untuk masuk ke gereja kita. Itu tidak dibenarkan, bukan seperti itu. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Yang bukan Tuhan suruh. Tetapi memenangkan jiwa ini adalah orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Ya, menangkan dia bagi Tuhan. Jangan malah saudara yang tertarik dengan agama yang di luar Tuhan. Tetapi kita bisa memenangkan mereka. Kita harus bisa menuntun banyak orang kepada kebenaran. Puji nama Tuhan. Karena kita tahu, saudaraku, bahwa jiwa-jiwa yang kita menangkan itu adalah salah satu yang menjadi kemuliaan kekal kita yang kita dapatkan di sorga nanti. Dikatakan jiwa-jiwa itu adalah mahkota kita. Puji Tuhan. Kembali kepada Bahtranu yang digambarkan seperti sebagai Kristus yang tidak menarik.
Sebagaimana kapal Nuh yang tidak menarik itu tadi. Sehingga orang-orang pada zaman Nuh itu mereka tidak mau percaya, mereka menolak Kristus. Dan pada akhirnya mereka binasa. Tetapi saudara dan saya pagi ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sekarang sudah tahu, kita sekarang sudah mengerti. Ya, bagi kita sudah dibukakan segala rahasia firman Allah. Kenapa Kristus itu menjadi sesuatu yang tidak menarik? Kita tidak melihat dari tampilan luarnya. Karena kalau kita tahu prosesnya, sebenarnya dosa kita yang dipikul oleh Tuhan, yang ditanggung oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nanti kita akan teruskan minggu depan. Mari pagi ini kita mau merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Keberadaan kita semua akibat dari penderitaan yang sudah Dia alami. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita diangkat menjadi hamba kebenaran. Seharusnya kita mati, tetapi Dia sudah pindahkan kita dari maut kepada hidup. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan dengan pujian kor, ya, pujian kor. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku. Meskipun saat ini mungkin kita tidak lihat kakinya yang terpaku, mahkota durinya, lambungnya yang tertikam, darahnya yang mengalir, kuburnya yang sudah kosong. Tapi kita percaya bahwa Yesus Tuhan, Dia penebusku. Haleluya. Tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku. Amin. Mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebus. Meskipun tak kulihat lambungnya yang tertikam, sehingga darah keluar dari tubuh Yesus. Amin. Meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun aku tetap percaya Engkau Yesus Tuhan Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Amin. Dia menebus dosaku. Haleluya. Dia kuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Meskipun aku tidak melihat ada tangan yang terpaku. Haleluya. Tak kulihat tangan yang terpaku. Meskipun mungkin saat ini kita tidak ada di dalam kejadian saat itu, kita tidak lihat kaki yang terpaku, kita pun tidak pernah melihat ada mahkota duri di atas kepalanya. Namun katakan pagi ini, Tuhan, aku percaya Engkau sudah menebus aku. Haleluya. Tuhan penebus. Meskipun aku tidak melihat ada lambung yang tertikam. Haleluya. Lambung yang tertikam. Haleluya. Darah
kasih. Sering menyalahkan Engkau dalam hidup kami, karena kelakuan kami yang tidak hormat, kelakuan kami yang menyakitkan Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam rohnya akan terus menyertai hidup saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin.